Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bertemu kembali di dalam acara yang selalu kita nanti-nantikan, yakni Teman Sahur, di channel yang sama-sama kita cintai ini. Pemirsa Teman Sahur dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan salah satu pemateri yang insyaallah akan membawakan sebuah topik yang cukup menarik untuk kita bahas, untuk kita kaji, serta kita sharingkan bersama, yakni Ramadan untuk membentuk ketakwaan yang hakiki. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita alhamdulillah sudah menjalani ibadah saum Ramadan di 10 hari yang pertama, yang di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya 10 hari yang pertama di bulan Ramadan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dimanapun pemirsa berada, kita sama-sama mendapatkan kesehatan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita sapa pemateri kita pada acara kita hari ini, yakni Ustadz Muslik Abu Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah ya. Gimana puasanya, lancar Ustadz? Lancar. Alhamdulillah. Amin. Pemirsa dimanapun berada, sebagai pemantik awal dari tema kita pada pagi hari ini, tafadhol Ustadz Muslik untuk memberikan muqaddimah atau prolog dari tema kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada kesempatan ini kebetulan kita akan membahas satu tema yang mungkin cukup menarik ya, karena ini momentum bulan Ramadan Dan sudah banyak kita mendapatkan tema ya Ustadz ya, dengan topik ketakwaan. Dan kalau berbicara ketakwaan ini kan memang sering dibahas di majelis-majelis di mana saja berada, terutama di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini sangat erat dengan aktivitas ibadah yang ujung-ujungnya memang diharapkan kita semua sebagai umat Islam bisa memetik satu keinginan kita, yaitu sebuah ketakwaan begitu. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183 itu, di situ ada sebuah ayat di mana ayat itu menjelaskan suatu perintah begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa begitu. Nah, persoalan yang harus kita urai adalah seperti apa ketika orang itu berpuasa lantas mendapatkan ketakwaan. Jadi persoalannya adalah ketakwaan itu seperti apa begitu. Karena selama ini barangkali kita sudah membuat satu klaim gitu, ketika kita menjalankan sholat, kemudian tertib 5 waktu, bahkan setiap waktunya bisa berjamaah ke masjid, kemudian sudah
membayar zakat, bahkan naik haji. Naik haji. Dan kebetulan setiap bulan Ramadan itu kita bisa berpuasa penuh selama 1 bulan. Kemudian kita sudah lagi menambah amalan-amalan ibadah sunnah, misalnya setiap malamnya sudah sholat tahajud, Tilawah Quran juga, Ustaz, ya? betul ya, setiap harinya juga rutin membaca Al-Quran, bahkan mengkajinya gitu ya, mengkaji Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita lantas membayangkan apakah ini sebuah ketakwaan. Bahkan juga tidak jarang orang menganggap seperti itu sudah selesai begitu. Sudah selesai, sudah fix. Nanti dia juga akan memikirkan segala sesuatu terkait dengan apa yang mereka makan sudah halal, kemudian cara bekerja juga sudah sesuai dengan syariah misalnya seperti itu. Akhirnya kemudian orang sudah berpikir gini, oh kalau begitu saya sudah menjalankan agama ini dengan sempurna gitu. Nah, berarti saya ini dan ketakwaan sudah ada di mereka raih, sudah diraih gitu. dapatkan. Apa betul seperti itu kan begitu? Apa betul kan? Kalau pada pertanyaan apa betul seperti itu, kira-kira ya gimana? Kira-kira nanti dulu kan begitu kan? Nanti dulu. Tapi gitu. kebanyakan persepsi di kalangan masyarakat demikian, Ustaz. Iya. Kalau kita tidak mengkaji detail sebagaimana apa yang harus kita pahami di dalam Islam itu sendiri, sebab Islam itu kan ada sekian perintah yang ada di dalamnya, itu memuat syariah begitu. Di sana ada larangan, kemudian ada perintah. Nah, di dalam syariat Islam itu sebenarnya yang harus kita pahami kan ada satu dimensi gitu ya, yang dimensi itu sangat dipahami oleh kaum muslim, yaitu dimensi bagaimana kita meningkatkan hubungan kita secara pribadi dengan Allah. Dimensi pertama itu. Nah, kalau hablum minallah. Nah, bentuk-bentuknya seperti itu, sholat dengan baik, kemudian berpuasa, membayar zakat, naik haji dan sebagainya itu. Ya, kalau itu kemudian sudah dikerjakan, sudah dilaksanakan, memang seolah-olah orang itu sudah adem gitu. Jadi merasa sudah enak gitu. Kalau kita sudah sholat tahajud pagi-pagi itu merasa gitu, cerah gitu, enak gitu kan. Sudah menjalankan sholat 5 waktu, apalagi berjamaah gitu setiap waktu itu, merasa sudah gimana gitu kan, beda dengan yang lainnya gitu, merasa seperti itu. Nah, kalau berbicara dengan itu sepertinya banyak sekali orang yang bisa meraih ketakwaan itu. Belum lagi kemudian dimensi yang kedua ya, kalau itu berbicara dimensi ke-1. Kemudian dimensi yang kedua ini terkait dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Jadi apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang apa yang dia gunakan, pakaian dia gunakan, semuanya itu terkait dengan bagaimana dia menjalankan syariat Islam, terkait dengan dirinya sendiri. Iya, dan orang sebagian orang memang ada yang menjalankan seperti itu. Sekarang ada pertanyaan yang berikutnya, yang dimensi berikutnya, yang ketiga ya. Dimensi ketiga ini terkait dengan Islam sebagai ideologi. Jadi Islam sebagai mabda, Islam sebagai sebuah sistem. Iya, ini menarik nih Ustaz. Pembahasan yang sangat jarang kita dengar. Betul. Kita artinya begini Ustaz. Jadi kalau orang itu hanya bisa menjalankan Islam itu pada dimensi 1 saja dan 2, sementara dimensi 3 ini belum tersentuh. Saya katakan belum tersentuh, memang banyak aturan-aturan dalam syariat Islam itu yang masuk pada dimensi 3 ini memang tidak dijalankan, tidak tersentuh, bahkan tidak pernah kita jumpai di masa kita. Nah, betul, padahal yang dimaksud dengan ketakwaan, jadi ayat tadi itu kalau kita merujuk sebuah tafsir, itu yang dimaksud ketakwaan itu adalah bahwa puasa itu mampu membuat orang itu menghindari kemaksiatan. Jadi dengan puasa itu seseorang bisa menghindari kemaksiatan. Kemaksiatan dalam tanda petik itu adalah segala sesuatu yang dia lakukan yang tidak sesuai dengan syariat Allah begitu. Sementara ketika ada perintah Allah terkait dengan sistem-sistem yang ada itu, saya ambil contoh ya. Di sana ada sistem ekonomi, kemudian ada sistem pemerintahan, kemudian ada sistem hukum ya. 3 itu saja, sebenarnya masih banyak ya sistem-sistem yang lain. Nah, sistem-sistem aturan itu
tidak pernah tersentuh, dan saat ini kita tidak melihat perintah Allah pada dimensi 3 ini terlaksanakan. Nah, padahal takwa itu yang dimaksud adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sementara ada perintah Allah yang di dalam Al-Quran itu dikatakan ini termasuk ada kaitannya dengan muamalah. Itu kira-kira 90%-an itu. Yang kaitannya dengan muamalah itu dibandingkan dengan dimensi 1 yang lebih kepada fardiyah itu. Betul seperti itu. Artinya kalau kita pikir orang kemudian membuat klaim bahwa kalau saya sudah berpuasa saya menjadi orang yang bertakwa, derajat takwa akan mereka dapatkan. Sementara kenyataannya mereka itu hanya melakukan perintah-perintah Allah di dimensi 1 dan dimensi 2. Dimensi 3-nya yang dalam Al-Quran itu 90% tidak pernah dilihat. Bahkan orang kalau disodorkan, anggap sistem pemerintahan gitu, kalau disodorkan itu ya sepertinya nanti dulu kayaknya kurang cocok di zaman sekarang gitu, seperti itu Ustaz. Nanti kita akan bicara lebih luas tentang dimensi 3 itu. Ustaz. Ini menarik sekali mukaddimah yang disampaikan oleh Ustadz Muslik berkaitan dengan bagaimana korelasi puasa di dalam mewujudkan ketakwaan. Yang tadi disinggung oleh Ustadz Muslik bahwasanya ketakwaan yang sebenarnya yang harusnya itu diraih atau diikhtiarkan oleh setiap kaum muslimin yang dalam hal ini yang berpuasa adalah ketakwaan yang sempurna tadi Ustadz ya. Betul. Ketakwaan yang paripurna. Mungkin yang kita lihat problem kita sehari-hari Ustadz ya, di tengah-tengah masyarakat kita, kira-kira dalam pandangan Ustadz, apa yang menyebabkan kaum muslimin ketika dia berbicara tentang takwa, dia mindsetnya itu hanya pada dimensi 1 atau maksimal dimensi 2 Ustadz. Jadi kok lebih banyak kepada hal yang demikian tanpa menyentuh dimensi 3 yang tadi sebenarnya mencakup, tadi Ustadz menyampaikan hampir 90% dari isi Al-Quran. Iya, betul. Itu kira-kira apa Ustadz yang menjadi penyebab mengapa umat Islam saat ini dalam kondisi yang demikian? Iya, sebenarnya ini adalah persoalan di era sekarang yang harus kita urai ya. Karena faktanya mengapa anggaplah sistem hukum atau sistem ekonomi atau sistem pemerintahan di dalam Islam itu tidak kunjung bisa terlaksanakan. Nah, ini kan sebuah fakta. Faktanya sekarang sistem-sistem itu nggak dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Belum ada kesepakatan untuk itu. Jadi kemungkinannya ya, karena kan ini butuh analisis yang agak lebih rinci kan gitu. Mendalam ya. Yang lebih mendalam gitu. Kemungkinannya ya, itu yang pertama mereka menganggap bahwa sistem yang ada ini sejalan dengan sistem dalam Islam gitu. Anggaplah sistem apa? Ekonomi misalnya ya. Jadi sistem ekonomi itu kan, kalau sistem ekonomi sekarang itu namanya sistem ekonomi kapitalis. Jadi jantung kapitalis itu adalah perbankan. Jadi yang namanya bank itu adalah jantung ekonomi kapitalis. Nah, di dalam bank itu terdapat sebuah mekanisme ribawi gitu. Nah, sebagian Muslim itu memandang itu persoalan yang sudah biasa saja gitu, bahkan sudah mendarah daging dan menjadi keseharian dalam aktivitas mereka sehari-hari ya. Dan kalau kita lihat ya, segala sesuatu yang terkait dengan keuangan itu nyaris hampir semua keluarga hampir seluruh masyarakat itu hampir ya begitu selalu melibatkan bank ini sebagai satu lembaga yang dipakai untuk sebuah aktivitas muamalah begitu. Satu contoh misalnya ya, misalnya mau beli mobil, mereka itu akan membuat sebuah transaksi misalnya dengan cara mengkredit itu, di situ nanti ada bunga sekian persen dan lain sebagainya. Nanti akan melibatkan bank itu dan lain sebagainya. Intinya itu kan baru anggaplah satu aktivitas itu. Yang aktivitas yang lainnya sangat banyak. Misalnya mau melakukan bisnis begitu ya, apalagi bisnisnya besar gitu. Dia akan meminjam uang bank itu kemudian digunakan untuk bisnis, kemudian dikembangkan
Sementara kalau nanti pada saatnya dia harus membayar, dia akan membayar dengan kelebihan karena ada bunga di situ. Bahkan kalau sekarang itu sampai ke hal-hal yang kecil Ustaz, faktanya di tengah-tengah masyarakat kita itu. Jadi kayak seperti orang membeli handphone itu sudah ada penawaran jenengan mau pakai cash atau mau pakai kredit. Terus, handphone saja itu Ustaz, di toko-toko itu ada petugas-petugas yang memang menawarkan untuk membeli kredit itu baru barang-barang yang kecil, furniture. Jadi tidak mesti harus, sekarang faktanya di tengah-tengah masyarakat barang-barang yang sudah menjadi keseharian mereka yang mereka butuhkan itu sudah ditawarkan dalam bentuk tadi Ustaz. Yang pakai sistem kredit tadi yang tentunya pasti ada bunganya tadi. Itu artinya riba itu adalah sesuatu yang seperti menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan yang nyaris masyarakat muslim itu lupa bahwa riba itu merupakan dosa besar. Dosa besar yang luar biasa dosanya. Di antaranya dosa-dosa riba itu yang paling ringannya itu seperti menzinai ibunya sendiri, itu luar biasa. Nah, itu dosa yang paling ringan. Artinya ketika kita membahas hukum riba itu yang dinyatakan haram ya, itu orang-orang kemudian tidak tidak merespon dengan sungguh-sungguh gitu. Tidak sepertinya tidak peduli begitu, mengentengkan bahkan mungkin seperti itu. Akhirnya informasi tentang haramnya riba itu seperti angin berlalu saja. Dan itu memang fakta. Coba kalau dikasih tahu, dia paling dia yakin juga, mungkin bisa, ya namanya orang Islam ya yakin, tapi dia melakukan hal itu tetap saja gitu. Saya kurang paham itu. Padahal dosanya begitu luar biasa, tapi dia itu kok enak-enak saja, berani saja. Nah, kalau kita teliti apa alasannya, itu memang kalau kita pikir ya, itu terkait dengan kembali kepada tingkat keimanan seseorang ya. Tingkat keimanan seseorang, sebab perintah-perintah Allah seperti itu atau jaminan-jaminan Allah itu pahala yang besar, kemudian nanti akan masuk surga jika mau menghindari persoalan-persoalan yang diharamkan oleh Allah, dan kemudian dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah itu akan membuat memberikan satu imbalan pahala yang besar, dan kemudian nanti akan dimasukkan ke surganya itu. Nah, rata-rata kemudian manusia itu menganggap atau mungkin sulit mengkonkretkan karena sebuah iming-iming yang sifatnya abstrak itu. Surga itu kan abstrak, Ustaz. Surga itu kan abstrak. Artinya kebanyakan orang itu lebih tertarik yang konkret. Goib, ya? Yang konkret, iya, goib gitu kan. Lebih tertarik yang konkret. Contoh begini ya. Misalnya ada gerak jalan. Gerak jalan itu pada umumnya masyarakat sekarang itu gerak jalan itu dengan menarik sumbangan itu kayak uang kupon, pendaftaran, kupon, kemudian ya. Nanti dibuatlah kupon, masing-masing orang itu dapat kupon. Nah, nanti diberilah hadiah, misalnya sepeda motor satu gitu ya. Nah, kalau sudah gerak jalan itu kemudian selesai, nanti kira-kira jam 11 siang akan diundi itu. Hadiahnya ditampakkan sepeda motor. Loh, itu yang ikut itu sekeluarga hampir ikut semua pagi, sudah berbondong-bondong. Apa yang dia kejar? Sepeda motor yang konkret gitu, yang nyata. Undian, dia kan mengundi nasib itu. Padahal mengundi nasib itu sesuatu yang dilarang. Tapi karena hadiahnya itu konkret, dia kejar begitu. Nah, sementara urusan ini surga, pahala itu memang gaib gitu. Urusan gaib itu kalau orang itu tidak pandai mengkonkretkan, membayangkan betapa nikmatnya surga itu, maka dia akan abai. Dia cenderung pada hal yang konkret seperti itu. Maka perlu istilahnya itu ya, perlu diasah terus-menerus atau dipahamkan terus-menerus, perlu bergaul pada orang-orang yang lurus, berjalan pada jalan yang lurus, sehingga mereka lama-kelamaan akan muncul kesadaran seperti itu, Ustaz. Iya. Kalau saya pernah mendengarkan sebuah ceramah dari salah seorang ustadz ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya salah satu kendala yang menjadi
problem terbesar dari kaum muslimin itu adalah dari mindset berpikirnya, Ustaz. Yang itu dikaitkan dengan pemahaman umat Islam saat ini yang cenderung untuk memisahkan perkara-perkara kehidupan mereka dengan agama. Sekuler. Mungkin kalau ya betul Ustaz, yang bahasa kerennya itu yang biasanya kita sebut dengan sekulerisme atau sekuler. Yaitu memisahkan persoalan-persoalan kehidupan mereka dengan persoalan agama. Kalau dikaitkan dengan ibadah saum Ramadan dalam upaya untuk membentuk ketakwaan hakiki, ketika itu dalam spektrum mindset sekuler tadi yang digunakan itu, sehingga akhirnya ketakwaan yang mereka pahami itu adalah ketakwaan yang penting saya melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan benar, rukunnya sudah benar, saya tambah dengan tilawah Al-Quran, tadarus setiap malam, bahkan mungkin sampai target beberapa kali harus hatam, saya tambah dengan sholat malam, sholat sunnah, beramal baik, berakhlak yang baik. Itu mereka memiliki pemahaman, ini sudah saya insya Allah akan mendapatkan tujuan dari dilaksanakannya ibadah saum Ramadan, yaitu takwa. Insya Allah sudah saya dapatkan. Tapi ketika mereka dalam kehidupan sehari-harinya, dan mungkin juga dilakukan di bulan Ramadan juga, Ustaz, misalnya tadi ya masih pakai kredit, atau mungkin kalau kita lihat mungkin masih dengan praktek-praktek ekonomi dalam keseharian, mereka bermuamalah masih menggunakan akad-akad yang tidak Islami. Itu bagaimana dalam sudut pandang Ustadz ketika umat Islam saat ini kok seakan-akan pemahaman tadi ya Ustadz, yang memisahkan agama dengan kehidupan itu begitu sangat kuat di benak kaum muslimin? Jadi ini memang satu pergeseran yang luar biasa ya sejak runtuhnya peradaban Islam, di mana mungkin sebagian orang tahu ya bahwa Islam itu pernah jaya. Kejayaan Islam itu berakhir pada tahun 1924 ketika Turki Utsmani itu runtuh. Runtuhnya Daulah Khilafah Turki Utsmani itu adalah runtuhnya peradaban Islam, runtuhnya penerapan hukum-hukum Allah secara menyeluruh. Akhirnya sejak itulah kemudian bangsa-bangsa itu berdiri, yang di sana itu masing-masing ada didiami masyarakat Muslim begitu. Mereka mendirikan sebuah negara masing-masing, dan mereka gitu, mereka memiliki pemimpin masing-masing begitu. Nah, sejak itulah kemudian hukum-hukum Allah itu tidak bisa diterapkan secara menyeluruh. Nah, karena mengapa? Cikal bakalnya itu karena mereka mengatur negaranya itu dengan sistem yang sudah keluar dari kerangka yang dibangun ketika negara daulah itu di masa masih tegak, Ustaz ya. Iya, di masa Abu Bakar itu sampai Turki Utsmani itu kan kerangka negara Islam ya, negara daulah Islam, kerangka sebuah kerangka yang dibangun pada saat daulah Islam itu tegak. Nah, itu begitu runtuh, maka kerangka itu udah nggak dipakai lagi. Mereka membangun sebuah negara dengan kerangka baru, dengan pondasi baru, dengan kerangka baru, yang dengan hukum baru. Padahal itu Muslim, dengan hukum baru, sistem hukum baru, sistem ekonomi baru, sistem pemerintahan baru. Baru itu maksudnya keluar dari kerangka daulah sebelumnya yang sudah dicontohkan. Dan mereka itu berdalih itu tidak menyimpang, karena prinsip-prinsip tertentu dikatakan sama. Tapi kalau kita gali, istilahnya sekarang maqasidus syariah itu. Iya. Yang penting nilai-nilainya yang diterapkan. Nilai-nilainya itu. Tidak usah formalan gitu. Iya, ya? betul. Jadi ada mekanisme dalam sebuah ada sistem pemerintahan sekarang itu ada yang sama. Begitu sama dikatakan tidak menyimpang dari hukum-hukum Allah gitu. Tidak menyimpang dari sistem pemerintahan yang lama yang telah dicontohkan gitu. Dalilnya seperti itu, akhirnya mereka enjoy gitu. Padahal kalau kita pahami secara detail itu nanti di sana ada perbedaan-perbedaan yang namanya surah, musyawarah, itu ada perbedaan-perbedaan begitu. Apalagi terkait dengan pemilihan kepemimpinan itu banyak perbedaannya, dan ini memerlukan pembahasan yang cukup panjang kan begitu. Nah, sejak itulah kemudian hukum Islam itu tidak bisa diterapkan secara kafah begitu. Maka terjadilah di situ sebuah sistem yang kita sebut dengan sekuler.
Jadi sebagian hukum-hukum Allah itu bisa dilaksanakan terkait dengan dimensi yang pertama Yang itu pertama. hubungan Maksimal manusia kedua, dengan Ustaz, Allah. ya. Iya, hubungan Paling banter kedua. hubungan manusia dengan Allah itu bisa dilaksanakan. Insya Allah sempurna itu. Ya sempurna bisa. Kalau yang itu hubungan manusia dengan Allah itu terkait dengan sholat, puasa, membayar zakat, haji itu bisa sempurna. Terkait dengan hubungan dimensi yang kedua ya, terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri itu juga insya Allah bisa dilaksanakan dengan maksimal. Artinya bagaimana dia bekerja dengan halal, kemudian dia dapat harta, apa yang dia makan itu dia menjaga dari keharaman itu bisa. Kemudian apa yang dia minum, apa yang dia pakai itu bisa. Tetapi ketika masuk kepada dimensi yang ketiga yang dikatakan Islam sebagai sebuah sistem, itu dimensi yang ketiga ini. Dimensi yang ketiga ini terkait dengan sistem pemerintahan, itu ada dalam Islam. Sistem ekonomi ada dalam Islam. Sistem sanksi hukum ada dalam Islam. Nah, itu ketiga-tiganya nggak diterapkan begitu. Dari situlah kemudian nampak sekuler itu. Jadi terkait dengan sistem ini dibuang gitu. Padahal itu perintah Allah itu. Dibuang, gantilah sistem yang baru. Jadi manusia itu kemudian membuat hukum-hukum baru, alangkah beraninya itu. Kalau menurut saya berpikir itu termasuk sangat berani. Karena apa? Karena Allah ini sudah mempersiapkan dengan sempurna sistem yang ada itu, termasuk sistem ekonomi ya, sistem sanksi sudah ada, sistem pemerintahan juga ada. Tapi kemudian manusia merasa itu kurang tepat di era sekarang di negara yang seperti ini. Baik itu negara yang lain, pokoknya negara-negara di dunia itu mengatakan itu kurang tepat, negeri-negeri muslim itu nggak tepat. Alasannya ya apa itu perlu hal yang baru, perlu sebuah tatanan baru gitu. Mungkin dia memandang peradaban yang lalu itu sudah kadaluarsa gitu, sudah masa lalu. Kita mengikuti perkembangan di era kekinian, maka perlu sistem-sistem pemerintahan yang menyesuaikan dengan zamannya. Karena bagaimanapun kita harus sejalan dengan Eropa dan Amerika misalnya begitu. Maka untuk sejalan dengan itu kita bisa mengadopsi sistemnya, tetapi kita tetap Muslim gitu. Alasannya seperti itu. Nah, yang dikatakan sekuler itu tadi, sebagian dia melakukan hukum-hukum Allah itu tetap jalan terkait dengan dimensi 1 dan 2, sementara dimensi 3 ini dia tinggalkan begitu. Atau jadi memang sengaja untuk ditinggalkan, Ustaz? Nah, atau by design supaya umat Islam itu terlupakan untuk menerapkan dimensi ketiga, atau bagaimana, Ustaz? Jadi maksud saya itu ada dua faktor, umat Islam yang memang sudah terlupakan, atau memang ada pihak-pihak atau ada kekuatan yang memang membuat umat Islam itu menghalangi mereka untuk supaya yang ketiga ini nggak disentuh. Mungkin apa bagaimana Ustaz, dalam pandangan satu sisi memang pada runtuhnya Daulah Turki Utsmani itu memang ada kemerosotan luar biasa terkait dengan pemikirannya gitu, masyarakat Muslim di masa itu. Jadi ada sebuah kitab itu yang mensinyalir gitu ya, mendeteksi bahwa mereka itu sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan di dalam Islam itu untuk mengkaji bahasa Arab itu sudah ditinggalkan. Mereka lebih cenderung menggunakan bahasa-bahasa dari Barat itu karena kemajuan di masa itu memang sering memperistilahkan dengan bahasa sana gitu. Akhirnya dia mengikuti perkembangan di Barat itu, dan kemampuan berbahasa Indonesia, pemahaman bahasa Arab, bukan bahasa Arabnya itu kemudian turun. Belum lagi dia tidak banyak belajar tentang Islam itu sendiri secara menyeluruh. Akhirnya dia secara nggak sadar itu sedikit demi sedikit dia terkikis oleh peradaban Barat begitu. Satu sisi itu, jadi lemahnya sakofa Islam pada masyarakat Muslim pada saat itu, kemudian atau pemahaman Islam itu sudah merosot begitu. Satu sisi itu yang sisi lainnya itu memang sebuah kekuatan untuk agenda. Bukan, dari sebuah ideologi itu. Kalau kita berbicara ideologi, sebenarnya orang Barat, Amerika dan Barat itu mereka mempunyai ideologi. Sebuah ideologi itu memang sifatnya ingin melemahkan ideologi lain.
Karena Islam ini kan sebenarnya kita katakan Islam ini sebuah ideologi. Islam itu sebuah sistem gitu. Nah ini kalau berjalan, bergerak, maka ideologi yang lain, ideologi kapitalis ini akan terganggu. Maka kemudian bagaimana dia membuat satu konspirasi atau satu desain gitu supaya ideologi Islam ini tidak lagi berkembang, bahkan kalau bisa dihancur leburkan begitu. Dengan cara apa saja? Dengan cara apa saja? Nah kalau sekarang ini cara-cara mereka itu adalah dengan cara-cara yang apa ya istilahnya itu, kalau dulu kan ada peperangan gitu kan, ada peperangan. Kalau sekarang enggak. Di otaknya aja yang dibelokkan. Jadi otaknya aja, pikirannya yang pemikirannya yang dibelokkan. Pemikiran itu ya. Akhirnya budaya, betul. pemikiran. Jadi dia nggak terasa. Yaitu tadi apa sadar umat Islam ini apa tidak sadar. Bisa jadi mereka itu apa ya berada pada ruang ketidaksadaran karena pemikirannya itu sudah dibelokkan begitu. Satu sisi memang seperti memang cantik itu permainannya Barat sama mereka. Iya. Satu sisi umat Islam itu nggak diganggu terkait dengan ibadahnya, ibadah ritual maksud saya, ibadah dimensi satu itu. Puasa didukung sama mereka, sama Barat dan iklannya terus setiap hari di betul, televisi. didukung. Jadi Semuanya. kalau bisa jadi mereka bantu-bantu apa gitu, sangat suka. Jadi mereka sangat politis gitu. Jadi kalau ada umat Islam itu beribadah ya, naik berangkat haji, puasa Ramadan, sholat itu mereka sepertinya toleransi banget, diberikan ruang yang luas, diberikan betul, diberikan ruang. Jadi kalau hanya simbol-simbol pakai jubah, pakai itu sangat diberikan ruang karena bagi mereka itu tidak mengganggu eksistensi. Betul, tidak mengganggu sama sekali. Ideologi mereka atau sistem mereka. Tidak merugikan sistem mereka gitu. Nah, ketika berbicara dimensi 3 ini terkait dengan penerapan sistem pemerintahan, sistem hukum, sistem ekonomi, apalagi sistem peradilan, sistem ekonomi, apalagi pendidikan juga Ustaz ya. Begitu mau ke sana, arah ke sana masih mengopinikan saja. Sana sudah kelepean itu artinya sudah kepanasan itu. Akhirnya mereka mengambil satu strategi apa saja supaya itu bisa redam. Pokoknya yang terkait dengan dimensi 3 itu nggak ada toleransi. Bagi mereka itu nggak ada toleransi. Tapi kalau hanya terkait dimensi 1 dan 2, urusan sholat, urusan puasa, urusan haji, kemudian urusan pekerjaan mereka, urusan apa yang dimakan mereka, apa yang dipakai mereka, dan sebagainya itu, terkait dengan ibadah-ibadah seperti itu nggak akan, bagi mereka itu nggak berpengaruh sama sekali. Bisa jadi malah dia seolah-olah itu berbaik-baik saja kalau urusan itu. Tapi begitu mendengar ada upaya untuk mengopinikan saja ya supaya hukum Islam itu dimensi ketiga itu tegak kembali. Begitu mendengar opini saja, nggak usah diterapkan, opini saja, mereka sudah merancang sekian strategi agar opini itu terdamkan gitu. Ya. Baik Ustaz, ditahan dulu Ustaz. Jadi ini cukup menarik apa yang kita perbincangkan, apa yang kita bahas. Pemirsa teman sahur rahimakumullah, teman-teman semua, para pemirsa juga bisa berkontribusi aktif dengan bertanya langsung via live chat di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kesayangan kita. Baik, Ustadz Muslik, tadi Ustadz menyinggung bahwasanya ketakwaan hakiki yang saat ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat ya, atau jargon ketakwaan hakiki kan biasanya banyak itu Ustadz ya, di spanduk-spanduk atau di tayangan-tayangan di televisi, di media sosial yang selalu memberikan diksi ketakwaan dalam tulisan-tulisan mereka. Tapi ketika kita melihat realitas di masyarakat, bahwasanya saat ini masyarakat umat Islam khususnya dalam hal ini masih melihat konteks ketakwaan itu secara parsial, yaitu hanya memahami dimensi 1 dan dimensi 2, padahal ada dimensi ketiga yang itu juga merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Betul, syariat Islam. Kira-kira menurut Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh kita umat Islam agar Ramadan ini yang sedang kita jalani saat ini itu tidak hanya seperti jargon yang biasa kita sering dengar tuh Ustadz ya, STMJ ya, sholat terus maksiat jalan, atau kalau kita bulan Ramadan ya Ramadan terus ya maksiat kita terus lakukan.
Jadi karena kita lihat faktanya seperti yang saya tadi sampaikan Ustadz ya, kita Ramadan akhirnya kayak seperti aura untuk berlomba-lomba menunjukkan ketakwaan atau nuansa-nuansa Islam itu semuanya ditunjukkan Ustadz. Orang yang sebelumnya nggak pakai pakaian busana muslimah, mereka pakai pakaian busana muslimah. Orang yang sebelumnya jarang ke masjid menjadi rajin ke masjid, walaupun ini tetap kita apresiasi Ustaz ya, karena ini menunjukkan bahwasanya ghiroh atau semangat umatnya Rasulullah ini masih ada. Tetapi memang kita tidak boleh berhenti di situ saja, karena memang kalau kita bicara pada konteks ketakwaan hakiki, maka ketakwaan yang hakiki itulah atau ketakwaan yang sebenarnya yang harus kita ikhtiarkan, yang harus kita perjuangkan agar kita puasa kita tidak hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja menurut salah satu hadis dari Rasulullah. Jadi menurut Ustadz apa yang harus dilakukan oleh umat Islam agar ketakwaan yang hakiki yang sebenarnya memang menjadi tujuan dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan ini bisa kita dapatkan Ustadz? Saya kembali ke ini ya, ke Al-Baqarah ayat 183 itu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kamu bertakwa gitu. Itu sebenarnya betul. Ketika orang itu berpuasa Ramadan itu nanti bisa bertakwa. Karena apa? Jadi dalam sebuah tafsir itu dijelaskan bahwa puasa itu mampu menahan syahwat. Ketika syahwat itu tertahankan, tidak di nafsu itu tidak jalan, itu mati orang kan nggak maksiat. Betul Ustaz. Nah, itu ada benang merahnya dengan perintah Allah yang terkait dengan dimensi 3. Kenapa kok dimensi 3 ini kok nggak tersentuh, nggak dilaksanakan? Karena syahwatnya ini, mereka itu ya cari enaknya gitu. Cari enaknya, sistem ekonomi yang ada, sistem pemerintah yang ada, kemudian sistem sanksi yang ada. Bayangkan misalnya ya orang mau mencuri itu, kalau dalam Islam ketika nisabnya sudah nyampe kan dipotong tangan. Dipotong tangannya. Mereka itu sepertinya itu orang itu radikal kejam, gitu. Melanggar HAM. Radikal gitu. Kalau itu dikatakan radikal, kejam, itu berarti Allah radikal, berarti Allah itu kejam. Masa kemudian Allah itu radikal pada Allah itu kejam? Naudzubillah ya. Padahal Allah itu tidak punya sifat dolim gitu. Betul. Jadi kan seperti artinya ketika syahwat itu, ketika orang itu berpuasa, maka syahwat itu tertahan. Artinya mestinya begitu dia itu berpuasa selama 1 bulan, dia kan mampu menahan syahwat, gitu lah. Kemudian syahwat itu terlatih untuk apa istilahnya ya, ditahan agar tidak melakukan kemaksiatan dalam bentuk apapun itu. Misalnya harus mulai sadar bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan kemaksiatan itu adalah pelanggaran terhadap hukum syara gitu. Apapun jadi itu ya. Betul, harus tidak jadi hanya sholat saja, puasa saja, zakat saja. Jadi begitu selesai bulan Ramadan itu harus mulai menapak, mulai membuka-buka Al-Qur'an itu perintah apa saja yang belum dilaksanakan. Kalau memang betul-betul ingin takwa gitu maksudnya Ustaz. Kalau betul-betul ingin takwa, kalau kemudian itu abe terhadap perintah Allah terkait dengan sistem ekonomi, sistem pemerintahan, sistem sanksi hukum itu, kalau abe, bagaimana kemudian dia itu bercita-cita menjadi sebuah kaum atau orang yang takwa? Itu nonsen, tidak ada itu di situ. Jadi selama dimensi 3 ini nggak tertunaikan, nggak terlaksanakan, yang namanya ketakwaan itu tidak pernah ada. Gitu. Jadi ketakwaan hakiki itu tidak pernah ada. Hanya sebuah visi dan misi aja, hanya sebuah moto aja gitu. Kan banyak itu saja, visi dan misi itu bahkan semua lembaga, keluarga juga bisa membuat visi misi itu, membentuk keluarga yang bertakwa kepada Tuhan, beriman dan bertakwa kan begitu. Lembaga-lembaga juga begitu. Biasanya visi misi pertama itu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Sudah bolak-balik sebenarnya. Kalau yang namanya beriman dan bertakwa, takwa ini luar biasa di mana-mana. Jadi begitu masuk pada pemahaman yang sesungguhnya takwa itu seperti apa, maka ternyata ketakwaan itu tidak akan pernah ada gitu, tidak akan pernah ada tapi parsial, tidak pernah ada ya. Kalau kita bilang ada, karena ketakwaan itu kan harus utuh. Jadi sebuah ketakwaan itu akan dikatakan takwa ketika sudah nggak ada pelanggaran terhadap hukum syara begitu. Artinya begini, bagaimana mungkin saya seorang pribadi kemudian melakukan
apa itu mentaati perintah Allah terkait dengan ekonomi, sistem pemerintahan, kemudian sistem sanksi. Kan itu tidak mungkin misalnya gitu. Berarti kan cukup saya sholat, puasa, haji, kemudian saya bekerja dengan baik, apa yang saya pakai ini halal, yang saya makan halal, kan sudah selesai takwa kan? Nah, gitu kan. Betul, seperti itu kan takwa kan gitu. Dia akan beralibi seperti itu. Nah, padahal gitu, ada kewajiban, sebenarnya itu secara personel, secara individu ada kewajiban bagaimana dia mengupayakan apa itu perintah Allah yang 90% itu terkait dengan dimensi 3 itu sebuah sistem, di Islam sebuah sistem itu harus ada keterlibatan masing-masing individu muslim untuk memperjuangkan itu secara berkelompok begitu. Harus secara berkelompok. Kalau sendiri itu kita menyampaikan itu ya mungkin nggak didengar. Tapi kalau ada kelompok umat Islam yang menyerukan itu agar ada kesadaran untuk menerapkan sebuah aturan yang telah ditetapkan Allah terkait dengan dimensi 3 ini. Jadi pada prinsipnya semua kepala itu anggapnya semua individu muslim itu akan dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan dimensi 3. Begitu. Walaupun itu pelaksanaannya dilaksanakan sebuah negara, tapi tanggung jawabnya pada individu. Tanggung jawabnya juga pada individu. Bagaimana kemudian dikatakan individu bisa takwa sementara tanggung jawabnya itu tidak pernah tertunaikan? Jangankan tertunaikan, dia melangkah aja tidak. Jangankan melangkah, ada orang mengopinikan saja itu malah dihadang. Malah menghalang-halangi. Iya, dikatakan radikal malah. Kalau orang itu memperjuangkan itu, kemudian dikatakan radikal, itu artinya sama dengan mengatakan bahwa Allah itu radikal. Begitu. Alhamdulillah Ustaz ya. Dan ini bisa mencederai puasa kita Ustaz ya, kalau kita masih ada mindset atau masih punya persepsi tentang bahwasanya kalau syariat Islam diterapkan akan timbul ketidakstabilan kayak seperti sekarang yang lagi rame-rame itu Ustaz ya, tentang masalah timnas U20 Israel itu yang masih gonjang-ganjing diperbincangkan walaupun sudah ada keputusan kita di banned ya, dibatalkan pelaksanaan U20 itu kan mungkin bisa dikatakan bahwasanya terjadinya pro kontra di tengah-tengah masyarakat kaitannya dengan apakah kita bisa menerima Israel untuk datang ke negeri kita walaupun dalam konteks ini sebuah timnas ya, tim nasional yang ingin berlaga dalam event olahraga, tetapi ada pihak yang lain yang tetap mengatakan bahwasanya ini tidak sesuai dengan konstitusi kita karena negara Israel sampai saat ini masih dalam konteks sebagai negara penjajah dan itu tidak sesuai dengan amanat undang-undang kita di negeri ini. Jadi mindset masih terjadinya perbedaan pendapat itu bisa dikatakan bahwasanya umat Islam itu, dan ini juga terjadi di kalangan umat Islam saat ini, masih belum memahami secara utuh sebenarnya itu tadi Ustaz ya, kalau saya ingin mengatakan masih terjadi pemisahan. Oh ini sudah, kalau olahraga jangan dikaitkan dengan masalah agama. Nah, kan demikian Ustaz. Oh kalau agama jangan diikut-ikutkan nih dengan masalah olahraga. Jadi seakan-akan kalau urusan olahraga, agama jangan ikut-ikutan. Kalau urusan agama, olahraga jangan ikut-ikutan. Jadi seakan-akan itu tadi, kalau kita kembali lagi ke pembahasan di awal, pemikiran sekulerisme tadi sudah benar-benar menghujam dalam benak kaum muslimin Ustaz ya. Itu salah satu indikator bahwa masyarakat muslim itu pola pikirnya masih sekuler gitu. Dan memang betul-betul sekuler begitu. Karena di dalam Islam itu tidak ada satu sendi kehidupan pun, satu sisi kehidupan yang tidak terkait dengan hukum syara. Semuanya diatur dalam hukum syara. Semuanya, tidak ada yang lepas. Karena semuanya nanti akan ditanyakan. Bahkan olahraga juga ada mungkin ditanyakan nanti aturannya dalam pandangan syariat Islam. Semuanya, Ustaz. Apa saja itu akan terikat dengan hukum Islam dalam pengertian telah tercakupi oleh hukum-hukum Islam. Kenapa? Nanti itu di akhirat kan akan ada hisab itu. Semua yang dilakukan manusia sekecilnya kan dihisab. Nah, standar hisab itu kan aturan Islam. Standarnya kan pakai itu. Pasti pakai aturan Islam. Iya, kuncinya itu kalau kita ngoreksi soal itu kan ada kuncinya kan. Nah, nanti itu waktu hisab itu di sana itu standarnya adalah syariat Islam. Begitu, nggak mungkin kemudian satu sisi tertentuan kemudian dihisab, oh ini nggak ada kuncinya ini, dalam Islam nggak ada. Oh itu boleh yang itu, nggak mungkin. Semuanya itu ada. Jadi nanti Allah itu menghisab sesuai dengan aturan yang telah diturunkan itu, begitu. Jadi nggak ada alasan lagi misalnya, oh ini nggak ada hubungannya dengan agama, nggak bisa. Seluruh sendi kehidupan akan ditanyakan nanti itu. Kemudian diukur dengan apa salah benarnya? Dengan dengan aturan Allah yang telah diturunkan sekarang ini. Kamu ini dulu aturannya begini, kenapa kamu begitu kan gitu hisabnya?
Berarti kita harus yakin di sana. Ya memang itu betul, itu salah satu bentuk pola pikir yang masih sekuler di kalangan Muslim. Dikiranya bagian-bagian tertentu dalam kehidupan itu tidak diatur dalam Islam, padahal diatur gitu. Makanya kan perlu ya belajar dengan detail tuh persoalan-persoalan seperti itu. Nah, kemudian Ustadz, apa tadi saya mau menyampaikan apa ya? Yang terkait dengan dimensi 3 ya, terkait dengan dimensi 3, keterkaitan dengan tanggung jawab setiap Muslim itu. Ini merupakan satu hal yang harus dipahami ya, mulai dari sekarang, bahwa penerapan dimensi 3, ini saya fokus di sana ya, supaya clear gitu ya. Penerapan dimensi 3 artinya sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sanksi, sistem hukum dalam Islam. Sistem pergaulan, itu sebenarnya kan gini, mengapa kok di sana ada pro kontra bahkan tidak ada penerimaan? Karena ada kekhawatiran ketika Islam dalam dimensi 3 itu diterapkan, nanti akan mengacak-acak atau mengganggu syariat-syariat agama yang lain gitu. Persoalannya saya pikir itu di sana, ketidakpahaman di sana. Padahal sebenarnya gini, Islam itu begitu cantiknya, luar biasa. Allah itu betul-betul maha kuasa, maha luas, maha bijaksana, maha adil, itu betul-betul bisa dibuktikan begitu. Jadi kalau berbicara dengan ibadah ya, ibadah dimensi 1 begitu ya, dimensi 1 dulu. Betul, dimensi 1 itu kan sholat, puasa, haji, pokoknya ibadah belum minallah kan begitu kan, membaca Al-Quran dan sebagainya. Lakul karimah gitu. Iya, itu memang lakum dinukum waliyatin. Jadi kalau di dalam Kristen itu, di dalam Hindu, di dalam Katolik, agama-agama yang lain, mereka juga punya ritual dengan cara yang berbeda. Islam nggak peduli dengan itu. Artinya tidak mengganggu sama sekali, mereka nggak mengganggu Islam, Islam tidak mengganggu mereka. Toleransi ada di situ. Toleransi terbentuk dibiarkan sesuai dengan agama. Karena memang agama Tuhan masing-masing memang ada gitu. Urusan itu artinya semua agama punya masing-masing urusan itu. Punya aturan Islam, punya cara sholatnya sudah fix gitu kan. Kalau Nasrani sudah fix cara ibadahnya seperti itu, Kristen cara sholatnya itu, cara hubungan melakukan hubungan dengan Tuhan mereka itu, mereka sudah fix cara tata caranya. Hindu juga begitu, sudah fix. Mereka punya masing-masing gitu. Kemudian yang didorong adalah toleransi tadi Ustaz ya, adalah saling menghargai yang harus dihadirkan untuk yang dimensi dan pertama. Islam tidak akan pernah maksa orang Kristen itu sholat sebagaimana mengikuti aturan Islam. Gitu, tidak mungkin, dan itu bahkan nggak boleh, belum sadat kok suruh sholat kan gitu kan. Jadi lu tidak pernah ada itu, nggak boleh dipaksa. Betul, itu cukup clear, itu cukup clear itu. Jadi nggak ada pemaksaan satu sama lain. Kemudian yang dimensi 2 itu Islam mempunyai aturan sendiri bagaimana dia bekerja yang halal, kemudian apa yang dia minum, apa yang dia makan, ya berpakaian, cara berpakaian itu punya aturan sendiri. Mereka agama yang lain juga punya aturan, silakan gitu. Tidak akan pernah diganggu satu dengan yang lain. Dimensi 1 dan dimensi 2 kita punya aturan masing-masing. Kita jaga itu. Masing-masing silakan beribadah menurut agamanya. Misalnya tetapi kemudian dalam Kristen boleh makan babi. Iya, kita nggak boleh. Saling menghormati. Maksudnya situ jangan maksa orang Islam suruh makan babi gitu. Itu juga sebaliknya ya. Iya, betul. Jangan maksa-maksa gitu. Kita punya aturan masing-masing gitu kan. Nah, persoalan sekarang dimensi 3. Dimensi 3 ini sebenarnya satu sistem ya. Ini dimensi 3 ini adalah dimensi di mana di situ ada sistem gitu yang sudah dilahirkan, atau sistem yang sudah disiapkan oleh Allah itu dalam bentuk penataan ekonomi, misalnya sistem ekonomi. Kemudian ada sistem hukum atau sanksi, ada sistem pemerintahan. Nah, begitu yang dimensi 3 ini diterapkan, itu kemudian orang membayangkan gitu, itu kalau diterapkan kan gimana dengan agama lain kan gitu kan? Betul. Itu kalau nggak tahu, bayangan di tengah-tengah masyarakat kan demikian Ustaz. Pasti itu. Mereka menolak itu pasti itu. Mereka mengira gitu ya, masing-masing agama itu punya sistem itu. Persoalannya di sana. Padahal kita ditanyakan, kalau kita di dalam Islam kan ada sistem ekonomi Islam kan? Coba ditanyakan, apakah ada sistem ekonomi Katolik? Apakah ada sistem ekonomi Kristen?
Ternyata setelah ditanyakan itu dari kalangan mereka itu, mereka menjawab tidak ada. Tidak. Pertanyaannya, kalau tidak ada, apa yang menghalangi menggunakan sistem Islam? Toh itu nggak berbenturan dengan agama mereka. Sistem ekonomi maksudnya, sistem ekonomi gitu. Kalau ibadahnya jangan, kalau yang tadi itu kan nggak boleh. Iya, lah kalau kita ini, dakwah kita ini kan ini, yang di Masjid 3 ini, kita tawarkan. Dan ini tidak berbenturan dengan agama-agama yang lain. Semua agama itu nggak akan berbenturan. Jadi sistem ekonomi Islam itu sebuah sistem yang dimiliki, yang telah Allah turunkan dan tidak pernah dimiliki oleh agama-agama yang lain. Makanya kemudian sistem Islam itu bisa diadopsi siapa saja. Misalnya di Inggris ketika terjadi apa itu? Di Inggris apa di Prancis itu? Itu mereka itu gitu, orang di luar Islam tapi menggunakan sistem ekonomi Islam. Itu artinya kenapa dia mau? Karena nggak mengganggu agama mereka. Begitu. Apa kemudian masalahnya di mana gitu? Artinya kalau kita mengopinikan agar sistem ekonomi Islam diterapkan, sesungguhnya itu menambah kesejahteraan, menambah satu perubahan. Barangkali itu sebuah solusi gitu. Maka harus dicoba. Maka harus dicoba begitu. Berkaitan lagi dengan sistem sanksi hukum gitu. Ternyata sistem dalam sistem hukum Islam ya terkait dengan sanksi itu, kalau kita terapkan, itu orang kan pada mikir, nanti bagaimana dengan agama lain gitu. Ternyata kita ditanya agama-agama yang lain tuh ditanya Hindu, Buddha, Kristen, Nasrani, apakah punya sistem hukum Kristen, sistem hukum Katolik, sistem hukum Hindu, sistem hukum Buddha, apakah ada? Apakah punya? Ternyata mereka nggak punya, gitu. Kalau nggak punya, gitu, kalau nggak punya, masalahnya di mana kalau diterapkan hukum sanksi Islam? Masalahnya itu di mana? Sudah clear, nggak ada masalah itu. Itu yang mungkin bisa dikatakan Islam rahmatan lil alamin mungkin dalam konteks itu. Kalau masyarakat Muslim betul, kalau masyarakat Muslim itu berani mengatakan Islam rahmatan alamin, berarti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Laksanakan semua. Jadi laksanakan semua sistem yang telah Allah siapkan itu supaya betul-betul nampak bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya menjadi rahmat bagi seluruh makhluk yang ada, seluruh alam itu. Jadi seluruh makhluk yang ada, baik manusia, kemudian hewan, yang berbagai variasinya di muka bumi ini ya, kemudian hewan dan lain sebagainya, isi bumi ini termasuk bumi dan langit dan lain sebagainya itu. Seperti itu. Belum lagi sistem yang ada, misalnya sistem pemerintahan Islam. Itu juga begitu. Agama-agama yang lain tidak punya sistem pemerintahan Katolik, sistem pemerintahan Kristen, sistem pemerintahan Buddha, sistem pemerintahan Hindu nggak ada. Jadi pertanyaannya kalau sistem pemerintahan benar ditawarkan jadi solusi misalnya, apa benturannya? Nggak ada. Nggak pernah ada itu. Jadi sebenarnya enjoy saja gitu. Lagian jangan mencurigai itu adalah sistem yang lahir dari yang Maha Pencipta gitu. Mana mungkin kemudian yang Maha Pencipta itu kemudian memerintahkan sebuah sistem itu malah menghancurkan ciptaannya. Nggak logis gitu. Coba kalau pikirannya kan maksudnya gini, dibangun sebuah kerangka pemikiran yang logis kan. Jadi Allah itu Maha Pencipta gitu. Kemudian Allah itu membuat sebuah aturan yang digunakan untuk mengatur ciptaannya. Kemudian yang ciptaannya ini menganggap kalau itu diterapkan akan menghancurkan, menjadi masalah. Mana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa lebih tahu dari Tuhan. Bukan, Allah itu yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta itu menciptakan makhluk kemudian diciptakan aturan yang menghancurkan makhluk. Ini tidak mungkin. Itu kan jadi sia-sia, gitu kan? Nggak logis gitu. Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman iya. Jadi nggak logis gitu. Dan itu bisa diuji coba itu, bisa diuji coba. Sebenarnya itu diuji coba dulu. Diuji coba, betulkah ini, betulkah itu kan gitu. Dan bahkan mungkin dalam fakta empiris saya pernah juga membaca itu bahkan mungkin sudah pernah terjadi Ustaz ya, bagaimana Islam yang menerapkan dimensi ketiga itu benar-benar memberikan rahmat dalam rentang peradaban yang cukup lama Ustaz ya. Betul. Yang itu sebenarnya mereka juga menaungi seluruh umat manusia, seluruh peradaban, seluruh agama di dalamnya dan benar-benar memberikan kesejahteraan, kesetaraan, keadilan bagi seluruh umat manusia. Betul. Jadi kalau Islam dalam tanda petik ya, Islam secara kafah itu diterapkan, justru eksistensi agama yang ada di dunia ini akan terjaga begitu, bukan sebaliknya. Itu betul-betul harus harus betul-betul harus betul-betul dianalisis gitu. Betul. Harus betul dianalisis. Artinya jangan kemudian kebanyakan curiga gitu. Jadi kalau sebuah sistem dalam Islam itu diterapkan, itu teorinya adalah justru malah menjamin eksistensi agama lain.
keberadaan agama lain. Kenapa? Sebenarnya Islam itu nggak ada maksa sama sekali, nggak ada maksa. Justru malah menjaga mereka, darah mereka dijaga, aktivitas ibadah mereka dijaga gitu, dan lain sebagainya. Begitu nikmatnya itu. Ya itu saja tadi yang dimensi 3 saja. Dimensi 3 itu kalau diterapkan itu nggak ada masalah dengan mereka itu. Nanti kan ada pertanyaan, lalu yang menghalang ini siapa kan gitu kan? Kalau diteruskan gitu kan? Mungkin tambahan informasi, mungkin kita dahulu pernah tahu ada salah satu sekjen PBB yang berasal dari Mesir itu, Ustaz, yang bernama Butros Ghali itu. Saya masih ingat Ustaz, pada waktu SD itu. Yang ternyata saya pikir dahulunya beliaunya itu beragama Islam, tapi karena dari Mesir. Tapi ternyata setelah saya baca referensi yang lain, beliau itu ternyata beragama Nasrani, dalam hal ini agama Nasrani Koptik. Itu, Ustaz, ya. Jadi ini membuktikan bahwasanya sedangkan suku Koptik di Mesir yang memang kita tahu saat ini kan Mesir itu kan identik dengan negara mayoritas Muslim sama seperti di negeri ini. Ternyata suku Koptik ini di Mesir sudah hidup selama ribuan tahun yang lalu. Yang memang pada waktu dahulu Mesir pernah di bawah eksistensi peradaban Islam, ya, kekhilafahan Islam dalam hal itu. Jadi ini bisa dibuktikan berarti Ustaz, bahwasanya ketika Islam itu Islam itu berkuasa dan menerapkan dimensi ketiga tadi, semua agama-agama itu dinaungi, dan sampai sekarang ternyata eksistensi agama itu yang saya katakan tadi, agama Nasrani Koptik itu masih ada dan masih eksis di negara yang mayoritas Muslim, dalam hal ini di Mesir itu Ustaz. Betul. Dan itu kan nanti mengarah pada satu pemahaman bagaimana dulu itu Rasulullah dan para sahabat di awal-awal itu ya melakukan satu peperangan atau jihad itu ya. Nah, jihad itu sebenarnya adalah bagaimana membawa dimensi 3 ini gitu. Dimensi 3 diterapkan pada suatu wilayah gitu. Yang dimensi 3 ini justru akan memperbaiki wilayah itu walaupun mereka non muslim. Maksudnya dulu itu di situ, bukan memaksa mereka untuk sholat, bukan. Karena mereka sudah punya agama sendiri, tapi menatah mereka itu, kehidupan mereka itu dengan sistem-sistem, anggaplah kalau sekarang gambarannya anggap 3 aja ya, sistem ekonominya Islam, sistem sanksinya Islam, kemudian sistem pemerintahnya Islam. Bagi mereka itu nggak akan terganggu agama mereka, karena tetap yang eksis, karena ibadah-ibadah ritual mereka tetap eksis itu, tetap dijaga. Bahkan orang Islam nggak boleh ganggu itu. Begitu. Bahkan dapat sanksi kalau umat Islam mengganggu ibadah mereka, ya, ibadah orang-orang di luar Islam. Betul, seperti itu. Sebenarnya nggak ada masalah. Jadi jangan pernah menggambarkan ketika jihad itu kan pemaksaan. Pemaksaan apanya? Nggak ada. Mereka nggak terpaksa, nggak ada benturan, nggak ada apa. Karena yang dijihadkan tuh, jadi yang diserukan itu adalah bagaimana wilayah itu diatur dengan ini tadi dimensi 3 itu. Pakai sistem Islam, pakai sistem sanksi Islam, kemudian pakai sistem pemerintahan Islam itu, yang sistem-sistem itu tidak ada benturan sama sekali dengan agama mereka. Pertanyaan, kok bisa begitu? Ya, agama mereka tidak punya sistem itu, masalahnya di situ. Nah, itu nggak dipahami. Jadi seolah-olah itu ketika ada jihad itu memaksa penduduk situ masuk ke dalam Islam, itu kesalahan yang fatal. Gitu. Sehingga seolah-olah jihad itu kejam itu. Enggak kejam. Di framing negatif. Di framing negatif. Padahal itu adalah sebuah penawaran agar makhluk di atas bumi ini hidup dengan baik, itu maksudnya begitu. Tapi mereka enggak ngerti gitu. Iya. Pemirsa teman sahur rahimakumullah, semakin menarik perbincangan kita dalam topik Ramadan untuk membentuk ketakwaan yang hakiki ini. Dalam pembahasan kita tadi disampaikan bahwasanya tidak mungkin terwujud ketakwaan hakiki pada diri umat Islam ketika umat Islam tidak mempelajari, tidak menerapkan dan tidak menjalani dimensi ketiga tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mustik. Itu sesuatu yang unik ya, nonsen kata beliau ya. Jadi ketahuan hakiki itu hanya akhirnya menjadi jargon saja di baliho, di iklan-iklan di televisi atau di media sosial, di meme dan lain sebagainya. Jadi menurut Ustadz, apa langkah yang strategis atau langkah yang perlu dilakukan oleh umat Islam, baik dalam tataran individu, keluarga, dalam komunitas atau dalam jamaah, agar dimensi ketiga ini bisa difahami oleh
umat Islam secara luas Ustaz ya. Jadi maksud kami dimensi ketiga ini sama-sama menjadi tujuan bersama, sama-sama menjadi cita-cita bersama. Yang saat ini kita tahu persoalan dimensi ketiga ini sangat jarang disentuh. Ini saya baru tahu kalau ada dimensi satu, dimensi dua, dimensi ketiga ini. Jarang dibicarakan. Iya, jarang dibicarakan. Kira-kira apa langkah-langkah strategis kita baik sebagai seorang individu, keluarga, masyarakat dengan spirit Ramadan ini Ustadz ya, dengan spirit Ramadan yang kita tahu antusiasme, lalu aura keislaman, antusiasme, semangat spirit keislaman itu merebak di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi bagaimana langkah-langkah strategis yang harus dilakukan agar pasca Ramadan itu ketakwaan hakiki ini bisa kita raih Ustaz? Iya. Jadi gini, kembali pada Al-Qur'an sebenarnya. Jadi penuhilah seruan Allah itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Jadi orang-orang kalau merasa diri kita itu beriman, maka kalian harus beragama Islam itu dengan kafah. Dengan kafah itu artinya menerima seluruh perintah Allah, tidak pilih, tidak apa ya namanya? Tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih gitu. Oh, ini terimalah itu, terimalah seluruh perintah Allah ya. itu pertama yang harus dibangun. Karena itu memang perintah Allah gitu. Nah, gimana caranya? Kembali pada Al-Qur'an. Karena seluruh perintah itu ada dalam Al-Qur'an gitu. Terimalah Al-Qur'an secara utuh mulai dari surat pertama sampai terakhir gitu. Biar tidak dipakai hanya beberapa lembar saja gitu. Kalau urusan dimensi 1, 2 itu kan hanya beberapa lembar dalam Al-Qur'an. Yang tebel itu sekian lembar itu kalau nggak itu seperti membayangkan gini, kalau itu nggak diterapkan, lembaran-lembaran yang banyak itu seperti dicabuti kemudian dibuang. Jadi Al-Qur'an itu hanya tipis gitu. Kan karena ini petunjuk, Al-Qur'an itu petunjuk untuk dilaksanakan. Bukan hanya sekedar dibaca gitu. Jadi artinya kalau Al-Qur'an setebal itu betul-betul Al-Qur'an yang kita terima, maka isi Al-Qur'an semuanya itu harus diterapkan. Kita terima Al-Qur'an itu mulai dari ayat pertama, surat pertama sampai terakhir begitu. Jadi kuncinya adalah kembali ke Al-Qur'an. Kembali Al-Qur'an dulu, kemudian memahamkan seperti apa yang kita sampaikan tadi, bahwa sebenarnya di dalam penerapan Islam itu bisa kita petakan menjadi tiga dimensi gitu. Dimensi pertama, dimensi 2, dan dimensi 3. Dimensi 3 inilah yang harus kita opinikan di tengah-tengah masyarakat itu secara bersama-sama, bahwa sebenarnya nggak ada persoalan dengan dimensi 3 itu. Baik persoalan yang yang dianggap menjadi masalah secara internal sesama muslim, maupun persoalan dengan agama lain itu nggak ada sama sekali begitu. Itu yang harus kita boomingkan gitu, yang harus kita sampaikan di tengah-tengah umat, tidak hanya kepada kaum muslimin tetapi juga seluruh manusia yang ada begitu, seluruh manusia yang ada. Nah, artinya ini perlu dakwah begitu. Dakwah ya. Perlu dakwah. Nah, dakwahnya itu tidak sembarang dakwah. Kalau hanya sendiri kemudian kita jalan sendiri mau mengisi forum-forum, enggak bisa itu. Jadi dakwahnya tidak bisa Ustaz ya. Iya, tidak bisa karena secara ini individual, secara sendirian. Jadi karena ini terkait dengan terkait dengan seruan yang harus kita sampaikan kepada sebuah institusi itu. Kalau kita kita itu ya kita tidak anggap ini siapa kan gitu, kok ngomong sendiri di depan kan dianggaplah dia itu bicara sendiri, enggak ada yang diwakili begitu. Tapi kalau kita berkelompok dalam sebuah kelompok yang di dalamnya itu adalah visi misi terhadap untuk menerapkan dimensi ketiga tadi Ustaz ya. Dia di dalam itu adalah ada orang-orang beriman, ada orang muslim itu, masyarakat muslim itu yang menyerukan itu begitu. Menyerukan sebuah Islam sebagai aturan gitu. Menyampaikan itu Islam sebagai aturan yang ini bisa menjamin kehidupan manusia, tidak peduli Islam ataukah non-Islam, bisa menjamin kehidupan mereka begitu. Itu harus dikampanyekan. Ya Ustaz, baik begitu. Pemirsa teman sahur rahimakumullah, tidak terasa perbincangan kita cukup menarik, cukup hangat, walaupun ini dalam waktu menemani ibadah sahur kaum muslimin dimanapun berada. Sebagai closing statement, karena waktu kita sudah hampir habis Ustaz, kira-kira apa yang menjadi titik tekan atau apa yang menjadi
apa yang harus kita garis bawahi tebal-tebal Ya. ya kepada kita agar bagaimana bulan Ramadan yang kita jalani ini benar-benar bisa membawa diri kita baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dalam spektrum yang lebih luas bangsa dan negara ini meraih derajat ketakwaan hakiki itu, Ustaz. Ya. Monggo silakan, Ustaz. Jadi puasa Ramadan itu merupakan satu ibadah yang mampu menahan nafsu. Nah, ketika orang itu bisa menahan nafsu, maka dia terhindar dari maksiat, begitu. Nah, ketika dia terhindar dari maksiat, begitu ya, artinya dia tidak pernah melanggar perintah Allah, begitu. Artinya, kalau kita sedang berpuasa selama 1 bulan ini, kita harus sudah mulai meninggalkan syahwat-syahwat yang kemudian mengarah pada penyimpangan atau mengarah kepada Pelanggaran syariat Islam. suatu sikap atau suatu pengambilan pengambilan sikap gitu ya, pengambilan putusan yang terkait dengan yang terkait dengan penerapan hukum-hukum Allah terkait dengan dimensi 3 itu. Artinya begini, jadi syahwat itu harus kita tahan. Kalau kita mau, kita nggak usahlah melakukan nggak usahlah kita meninggalkan riba misalnya. Kalau ada syahwat itu segera syahwat itu kita buang, kita ganti dengan pemikiran gitu. Kita kontrol dengan pemikiran, apakah ini salah, apakah ini benar. Kalau misalnya itu benar, segeralah taati perintah Allah itu, laksanakan begitu. Dan yang perlu saya tekan begini, sebenarnya kalau dikatakan orang itu bertakwa, itu ya takwa itu ada ketika hukum yang telah Allah berikan, hukum yang telah Allah siapkan itu tertunaikan dengan sempurna. Itu diterima 100%. Iya, ketakwaan hakiki itu ada ketika hukum-hukum Allah itu bisa dilaksanakan secara sempurna, menyeluruh. Itu yang dinamakan ketakwaan hakiki. Selama perintah Allah itu tidak bisa dilaksanakan secara kafah, secara menyeluruh, yang namanya ketakwaan hakiki itu hanya tulisan saja. Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Muslik atas pemaparan materi yang sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita, memberikan sebuah mindset baru kepada kita bahwasanya ketakwaan hakiki itu adalah sebuah upaya bagi kita untuk menerapkan Islam secara kafah, ketaatan terhadap seluruh syariat Islam secara totalitas. Baik, pemirsa teman sahur dimanapun berada, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, bisa kami haturkan ke depan para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang bisa kita terima sebagai sebuah pemahaman agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan agar kita bisa menggapai derajat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa yang memang menjadi tujuan dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Baik, dari kami sebagai host, kurang lebihnya kami mohon maaf, sekaligus kami sampaikan terima kasih Ustadz. Ya. Semoga selalu sehat Ustadz ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih atas atensi dan perhatian dari para pemirsa sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan istighfar dan hamdalah forum teman sahur kita pada pagi hari ini. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.